case-nya tak ganti Sebaliknya. berumur renta di usia senja. Terus gak iso melakukan itu. Wis gak aktif untuk jima. Apakah mendadak seketika kamu akan berpisah dengan pasangan? Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara kok alon. Waalaikumsalam, si alon. Sak mene. Ya. Loh, iki suaraku gak mlebu. Sik. Mik piro sih iki? Oh. Cek. Oh iya Wes. Sudah masuk. Lah, iki lho baru. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Malam ini kita akan membahas tentang dalam rumah tangga atau dalam sebuah hubungan ya. Ya rumah tangga, hubungan. Atau yang belum berumah tangga ekspektasinya. Ekspektasinya kayak gimana sih tentang judul kita malam ini? Iya. Wajan judulnya. Judulnya sepenting apa jima menurut kalian? Iya. Iki kayak nek ngene los kaya. Lah, nek ngomong Pak jima ya. Nek di bahasa liyane ya mbok maneh gitu. Karena menurut searchingane Mas Najib tadi, gak boleh kalau di bahasa Indonesia kan. Iya. Dilarang. Isa langsung off ngono ae. Kayak era dorene titik deh. Nah. Apa kurang ada Kakak wis. Nah, ini masuk ya. Untuk dalam sebuah rumah tangga selayaknya jima itu menjadi sebuah apa ya? Bahkan ada yang ngomong wajib ya. Yo iya. Ngomong wajib kan ya. Wajib dilakukan antara suami dan istri. Sampai ono banyak turunan hukum tentang itu toh. Sing ngelakukan iku lek kami bojone jenenge zina ya toh. Berarti kan ada beberapa yang melihat jima iki sesuatu yang sangat tinggi. Itu sebabnya kenapa kita angkat di malam ini. Karena ketika terlalu tinggi nganggap iku masalah. Masalahnya? Kadang-kadang fokusnya gak nanggone jimae. Tapi targetnya. Target dari jimaknya sendiri. Iya, objeknya itu. Padahal menurut enak tuh. Menurut siapa lagi? Teman-teman. Ya. Menurut teman-teman iku podo ae rasane. Sing beda semangate jare. Yang membedakan ya sama rasanya, beda semangatnya. Iya. Yang membedakan apa? Semangat dari mana ini? Iya. Ketika melakukan dengan siapa ini? Makanya itu, kalau kita ngomong pasangan, kadang-kadang kan terjadi banyak kasus juga sampai meninggalkan pasangan yang sah demi orang lain. Dinyamankan orang lain. Ya, terus akhirnya merembet nanggone jima iku mang. Lah sekarang positioning jima di otak kita iku apa sih? Apakah kita fokus di jimaknya atau objeknya? Dengan siapanya ya? Yo. Kalau misalnya nang jimae, iya banyak yang menyatakan menurut survei pun podo ae. Misalnya gak lah, ini misalnya POV cewek yo. Iku sing nanggone film misal. Iya, Iku enak gede misal untuk ukuran itu. Tapi kalau menurut artikel dan banyak penelitian, ukuran gak ngaruh untuk kepuasan. Ukuran nggak ngaruh untuk kepuasan. Iya. Secara biologis. Tapi ketika ngomongiku lebih ke ranah psikologis, kan akhirnya urusannya ambek bayangan,
Fantasi. Fantasi. Ya kan jadi masalah lagi. Dan juga banyak untuk pasangan muda, hal itu kan dadi sing paling dikejar koyo goals of life. Iku untuk urusan itu. Makanya akeh sing stuck. Ketika urusan jima wis gak seenak dulunya, atau awal-awal ketika dia transisi Dari jomblo. dari untuk jima susah menuju yang Halal. kuota unlimited, Ya. akhirnya timbul balik mana nang rasa. Berarti psikolog yang mempengaruhi sebenarnya psikologisnya pelaku ya. Iya, karena kalau ngomong biologis, itu ya biasa ya. Malah aku pernah baca buku Tentang kepuasan itu, tentang jima tapi self service. self service. Iya. Iku nang buku iku karena iku tentang buku mental bukan buku agama ya. Ngomongnya nggak apa-apa. Tapi kalau hukum Islam ngomong haram memang, Iya. nggak boleh. Tapi kalau di situ nggak apa-apa. Syaratnya tidak boleh untuk membayangkan hal-hal erotis atau melihat sesuatu yang erotis. Berarti kalau ono pancingan. Kalau ya untuk kebutuhan biologis aja. Hanya untuk diselesaikan sendiri. Iya. Saya iki Pergi Bastara, wah durung wayahe bab iki aku. Ya kan sinau. Ayo kita belajar. Heeh. Atau kalau misalnya sampean punya fantasi, Ya bayangan sampean. Menurut sampean nantinya ketika sampean udah nikah, sepenting apa sih jima? Ini bukan kita ngomongin kegiatannya kayak gimana enggak. Tapi kita ngomongin pentingnya jima dalam sebuah rumah tangga. Iya. Kayak gimana sih menurut sobat ngopi semuanya yang sudah hadir, entah yang belum menikah atau sudah menikah, boleh berpendapat. Apakah dari urusan jima itu sepenting sampai ketika tidak terjadi akan menimbulkan penyelesaian hubungan atau perceraian gara-gara gak jima terus milih untuk pergi. Tapi dalam fikih itu kan disahkan toh hal seperti itu. Sah. Misalnya seorang suami yang sudah sakit akut nih. Iya. Dalam mengarungi rumah tangga dia tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. Ya. Kegiatan jima. Akhirnya si istri boleh untuk menuntut cerai dari suaminya. Iya. Karena itu kewajiban dari suami dan menjadi hak istri. Ya. Lah, ini dalam dalam fikih itu disahkan seperti itu. Sah. Tapi misal kalau case-nya tak ganti Sebaliknya. berumur renta di usia senja, terus gak iso melakukan itu, wis gak aktif untuk jima, apakah mendadak seketika kamu akan berpisah dengan pasanganmu? Nah itu karena ekspektasi kita atau fantasi kita atau obsesi kita menentukan hubungan kedepannya. Apakah jima ini menjadi satu-satunya poin atau poin paling penting dalam sebuah hubungan, ataukah menjadi salah satu poin yang juga penting dalam hubungan? Iya. Kalau satu-satunya dan salah satunya beda loh ya. Beda. Kalau satu-satunya fokusnya cuma di jima aja. Kalau salah satunya, dia adalah part of rumah tangga. Nah, kenapa kok kita bahas itu? Agar teman-teman sobat ngopi juga mulai sekarang, misal yang belum nikah, wis duwe reng-rengan, punya gambaran untuk ngerogoh awake dhewe. Sepenting apa iku? Lah itu nanti bisa dikomunikasikan sebelum kamu memilih pasangan. Jadi
ketika tujuanmu menikah hanya untuk Iya. ini ya coba kita luruskan kembali. Iya, bukan kita luruskan kembali. Apakah benar hanya untuk jima? Kalau ngomong apakah benar, itu benar-benar aja. Heeh. Hal itu sah-sah aja. Tapi hal itu pun juga harus dikomunikasikan. Ketika kamu punya pasangan yang memiliki kesamaan, memandang hal itu sama pentingnya, dan itu tujuannya kita memberi nafkah, kita berumah tangga, fokusnya nang kuno, dan pasanganmu juga sepakat, fine. Sampai umur berapapun, Gas. walaupun perempuan kan ada masa produktifnya ya. Kalau produktif kan untuk memberi atau punya keturunan. Ya, masa aktifnya ada gitu loh. Masa aktif untuk melakukan itu. Enggak lah. Lah melakukannya kalau masa aktif Hormonalnya? Ya enggak lah. Bisa terus. Untuk melakukannya bisa terus. Bisa ya. Untuk melakukannya loh yo. Sing gak iso kan kemampuan untuk melakukan reproduksi. Memberi keturunannya. Iya. Di masa-masa tertentu kan emang kalau cewek iku wis gak iso punya sel telur yang aktif. Ya kan, akhirnya nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, ya mungkin aja. Ada kemungkinan walaupun kecil. Karena secara keilmuan tidak bisa melakukan hamil, tidak bisa hamil. Nabi Zakaria kan kasusnya ngono. Tapi kenyataannya ya iso. Nah, itu menurut sahabat ngopi, ketika kalian menikah, kalian akan membangun keluarga kalian bagaimana? Ya. Pentingnya bagaimana sih? Kamu ndelok jima iku posisinya nanti karena itu ya urusannya nanti juga positioning kamar anak misal. Ketika pasangan ini nganggap jima adalah hal rutinitas sing harus dilakukan. Terus kamu terus gumbul anakmu sak kamar terus. Ini masalah loh. Iya. Bagaimana membagi waktunya? Ya. Bagaimana cara istilahnya mengkode-kode? Ya kan berarti akhirnya harus misalnya kayak ngono, harus ada tempat untuk kita melakukan kegiatan atau keseharian kok sawangan ya kayak. Rutinitas kan seminggu sekali, seminggu dua kali itu. Untuk sobat ngopi yang bingung definisi jima, mohon maaf kita nggak bisa translate ke bahasa Indonesia. Iya. Karena ada aturan dari TikTok yang tidak memperbolehkan. Khawatirnya nanti dimasukkan dalam kategori konten yang berbahaya. Ya, lek benro artinya jima googling. Di video kita di YouTube dijelaskan di sana apa itu jima. Definisinya ya apa? Definisi bagaimana? Terus pentingnya jima dalam sebuah hubungan rumah tangga. Ojo gini. Fokus sama kepecah. Iya. Akhirnya cuman arep-arep untuk uang komen. Ojo, kita ngobrol aja. Iya, saya ada lagi nih. Wes. Ya tutup ndi mah. Pentingnya jima dalam hubungan rumah tangga itu kayak gimana sih? Dalam Islam diatur jima menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan ya. Iya, kalau ngomong teori. Ngomong teori agama kita pakai. Dan misalnya ngomong teori koyokane gak nanggone live iki deh. Iku kok nanggone konten ngaji deh. Saya menurut sampean. Kalau menurut saya secara psikologis ya, seorang suami ketika sudah melakukan jima dengan istrinya itu butuh ritme yang konstan ya. Artinya misalnya dalam 1 minggu berapa kali. Oke. Di dalam 1 minggu itu kalau tidak terwujud salah satunya bisa membuat emosinya tidak stabil lah, atau bisa membuat moodnya tidak stabil. Begitupun juga dengan istri. Apakah tapi gak bisa dipukul rata dong? Nggak bisa dipukul rata, tapi banyak kan yang saya tahu kebanyakan mostly orang itu melakukan kalau konstan dengan rutinitas yang tepat, emosinya akan stabil, daya kreativitasnya akan stabil. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu dia yang seharusnya melakukan berapa kali dalam 1 minggu kok hilang,
Ini mbuh uring-uringan, mbuh opo itu yang saya amati ya. Ya. Yang saya amati di beberapa orang. Bahkan sempat ada kasus yang saya lihat itu seorang istri uring-uringan dengan suaminya karena ketidaksuksesan dalam melakukan jima. Gak sukses iku ya apa? Tidak seperti apa yang diharapkan Oleh si istri. Oke. Nah, itu menjadi suami dimarahi di depan siapapun Karena kegawa iku mang. karena kebawa emosinya tidak stabil di situ. Lah kalau menurut Zaza Jadi dia gak tuntas lah ya. nggak tuntas. Dan nek gayaku makanya jima iku ketika seseorang menganggap hal sepenting itu, ya kamu harus punya pasangan yang memiliki visi misi dalam rumah tangga itu harus podo. Walaupun menyangkut hal yang rahasia umum, kok ini rahasia umum toh. Rahasia karena tidak mungkin dilakukan di depan umum. Tapi setiap orang pasti tahu. Menjadi bahasan umum. Iya. Bahwa dalam rumah tangga ada kegiatan itu. Iya. Dan kalau ya mungkin ini juga gayaku kerennya Allah ya. Ketika membuat satu hukum di mana Nabi pun ngomong dan dipraktekkan oleh Nabi juga. Walaupun itu khusus Nabi, walaupun konteksnya bukan untuk jima. Ya. Tapi kan Allah dewe ngomong, ya gak apa-apa loro, telu, papat. Dan untuk menanggulangi itu juga. Untuk orang-orang yang emang energinya tuh kok kuno. Tapi ada orang yang nggak kayak gitu ya no. Energinya bukan dari jima. Iya. Maksudnya? Iya, misalnya gak ngelakuin jima pun fine aja. Ada ya? Ada. Tapi biasanya kan ini mostly people ya. Ketika seorang suami sudah pernah melakukan hal tersebut, dalam apa istilahnya kayak edik gitu ya, kayak apa ketagihan, sehingga ketika tidak terpuaskan di satu lini, dia akan mencari lini yang lain. Ketika tidak dipuaskan di rumah, dia mencari kepuasan di lain tempat. Kayak aku contoh seperti itu karena dia nggak bisa, nggak sadar aja apa yang dia butuhkan. Dia hanya tahu apa yang dia inginkan. Berarti adalah masalah dalam dirinya sendiri. Dia nggak kenal dirinya sendiri. Iya. Makanya dia golek spot lain. Karena dia merasa spot di rumah itu gak enak yo. Setiap hari istilah nek bapak-bapak RT. Iya. Guyonane wong kampung. Iya. Mosok bendino mangan sayur asem. Lah pertanyaane, mosok kon kate gak mangan? Dibalik ya berarti. Iya. Kamu bisa makan itu kan satu kebersyukuran seharusnya. Dan ketika kamu gak sok mangan, gak luwih aneh ta rasane. Kecuali ada kendala ya. Iya, soalnya apa ya, Pak? Aku juga pernah ngomong nangani yo. Ngobrol lah. Sama seseorang yang dia udah di level aku ngerti aku punya kebutuhan untuk jima. Butuhku jima iku yo wis ngono ae. Iya. Aku nggak butuh objek lain, jima yo sampai bojo, selesai. Karena butuh ini di jimaknya, bukan fantasinya. Lah banyak orang yang anggap fantasiku adalah tujuan, nah itu masalah. Nah, fantasi itu tujuan, obsesi juga tujuan. Iya kan akhirnya salah kaprah. Ketika orang fokusin di khoyalin, di hayalannya kan masalah. Kan itu juga yang terjadi di masyarakat ketika dia nyoba wah kalau kamu rasanya cuman vanilla. Ini kalau dia ada minggu-minggunya. Itu ada video nih, sumpah. Jadi dia ke gap ambe istri nih. Si lanang loh, aku butuh variasi. Kalau kamu tuh vanilla.
Tapi kalau dia ada minggu-minggunya. Sumpah itu. Iku komedi apa real? Real. Sumpah ngomong. Duh alah, engko golek ono, pasti ono. Iku mlebu short bareng kok. Aduh. Ya masalah. Istilahnya ketika mencari variasi rasa yang satu vanilla atau mosok ya vanilla atau bendino golang. Lah kan berarti kesalahan berpikir kayak aku. Ketika ngomongnya mosok mangan vanilla tok. Loh, iki bukan tentang misalnya kamu ngomong vanilla sudah ditopeng kok, Bos. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.